Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas semua rencana-rencana yang terbaik yang sudah Kau tetapkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa saat ini Kau masih memberikan kami kedamaian, Kau masih memberikan kami sukacita yang luar biasa Tuhan. Kami juga bersyukur Kau memberikan kami, Kau tempatkan kami di bangsa dan di kota Lumajang ini Tuhan. Kami percaya bahwa kota dan bangsa kami adalah kebanggaan-Mu Tuhan. Kau sudah memberkati setiap kehidupan kami Yesus. Kau juga sudah memberkati tanah, airnya, bahkan udaranya Tuhan yang ada di bangsa dan kota Lumajang ini Yesus. Sehingga kami boleh hidup dengan sejahtera Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan Bupati Tuhan. Kami percaya bahwa mereka Kau pilih dan Tuhan sudah tetapkan menjadi pemimpin-pemimpin kami untuk memimpin bangsa dan kota Lumajang ini Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan. Berikan hikmat yang selalu baru kepada setiap pemimpin-pemimpin bangsa dan kota kami Lumajang. Berikan kesehatan senantiasa kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja, boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan juga berkati setiap orang-orang yang ada di bangsa dan kota Lumajang, bahkan dimanapun kami berada Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hidup seperti Engkau. Kami bersyukur Kau menetapkan setiap kami untuk menikmati segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kini kami mau bersorak-sorai, kami mau bersyukur, kami mau mengekspresikan setiap kebaikan-Mu lewat lagu pujian-pujian yang kami nyanyikan ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap memulai, kami siap menyanyikan lagu dengan hati kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang menerima kebaikan Tuhan, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini.
terbaik dalam hidup kami. Tidak ada Allah yang lain Tuhan selain Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita, Dia baik. Dia berkati kita dengan limpahnya, Dia baik. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus, Dia baik. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya, Dia baik. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita, Dia baik. Hanya Kau yang berkati Tuhan, Dia berkati kita dengan limpahnya, Dia baik. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus, Dia baik. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya, Dia baik. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku,
Pujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik, oh Kau Bapa yang baik. Dia baik, Kau sangat baik. Dia baik. Ya, shalom, puji Tuhan semua para wanita yang diberkati dan putri-putri kerajaan dimanapun berada. Senang sekali bisa kembali bersama-sama dalam ibadah secara online saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membuka hati dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami siap diberkati melalui firman-Mu. Biarlah pengurapan yang khusus Tuhan curahkan untuk hamba-Mu, sehingga setiap perkataan firman yang disampaikan boleh memberkati kami. Dan sungguh hati kami terbuka buat firman-Mu, dengan antusias, dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, saya tahu bahwa ada banyak ibu-ibu yang saat ini yang mungkin stres ya mengajari anak-anaknya di rumah. Anak-anak harus school from home, mereka masih mendampingi anak-anaknya. Saat ini saya katakan kepada ibu-ibu, jangan pernah putus asa dalam mengajari anak-anak. Berdoa, minta hikmat Tuhan. Ya. Di masa pandemi ini saya percaya bahwa semua ibu-ibu ini makin pinter, makin canggih ya, tidak ada lagi yang gaptek. Karena semua mengerti, bisa pakai Zoom, ya, bisa mengerti pelajaran daripada anak-anak. Ya, oke, saya akan sharingkan hari ini, yaitu di masa pandemi ini apa yang harus kita lakukan ya. Yang kita harus lakukan adalah kita harus bijak dalam bertindak. Bagaimana caranya kita dapat bijak dalam bertindak, saudara? Saudara, jika saudara hidup di dalam Tuhan, maka otomatis saudara memiliki hikmat daripada Tuhan. Waktu kita memiliki hikmat daripada Tuhan, maka otomatis apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bahkan apa yang kita pikirkan, itu sesuai dengan hati dan pikiran Tuhan. Amin. Ya, saudara, di dalam janji firman Tuhan, di dalam Mazmur 91 ayat 16, dikatakan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, janji firman Tuhan dalam Mazmur 91 ini mengatakan bahwa Tuhan akan mengenyangkan kita dan memberikan kita panjang umur. Ya. Jadi jangan pernah putus asa, saudara. Oke, di dalam Mazmur, kita baca lagi dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Saya enggak akan bacakan semua, tapi saudara bisa baca sendiri nanti. Di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, ini adalah janji daripada firman Tuhan. Tuhan melepaskan kita dari apa? Mengapa dikatakan kita nggak boleh putus asa? Mengapa dikatakan kita nggak boleh stres? Karena ada banyak janji-janji firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Salah satunya di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Ya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan melepaskan kita dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang menular, dari malapetaka dan tulah, dari sihir dan tenung, dari intimidasi, ketakutan dan kekhawatiran, dari kesesakan dan kelaparan. Saudara, semua
Janji firman Tuhan ini lengkap sudah. Dan saya rasa pada waktu Tuhan mengatakan janji ini Tuhan tidak ingkar janji. Tuhan tidak pernah ingkar janji saudara. Yang sering ingkar janji itu kita ya. Kadang kita berkomitmen untuk makin dekat sama Tuhan, makin rajin baca firman. Kita berkomitmen untuk rajin ibadah, rajin bayar perpuluhan. Tapi kadang kita lupa ya. Kadang kita lupakan janji kita. Tapi Tuhan adalah Allah yang selalu memenuhi janjinya. Jadi untuk Allah itu kita nggak perlu ngajari saudara. Kita nggak perlu ngajari Tuhan untuk memenuhi akan janjinya. Yang perlu kita sadari adalah kita apa yang sudah menjadi komitmen hidup kita sudah berjanji kepada Tuhan apa, kita harus melakukannya. Ya. Bijak dalam bertindak yang pertama kali itu adalah kita harus bijak mengelola keluarga, ya, bijak mengelola keluarga. Di dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai 7 dikatakan isi daripada Ulangan 6 ayat 1 sampai 7 itu adalah perintah, ketetapan dan peraturan yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, yang harus kita ajarkan kepada seluruh isi rumah tangga kita. Saudara, kalau dikatakan perintah, ketetapan dan peraturan itu wajib dilakukan, saudara. Jadi kita nggak bisa kompromi karena hal ini adalah perintah, ketetapan dan peraturan. Apalagi yang buat perintah, ketetapan dan peraturan itu adalah Allah sendiri. Jadi tidak ada kompromi. Kalau saudara baca di dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai 7, saya nggak ada bacakan semua, tapi di dalam ayat 3 dikatakan, maka dengarlah hai orang Israel, lakukan itu dengan setia, supaya baik keadaanmu. Ya, kadang kita semua kepengen keadaan kita baik ya. Kita kepengen apa yang kita lakukan itu baik. Kita kepengen keadaan kita, rumah tangga kita baik. Tapi kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Saudara, bagian kita itu adalah melakukan perintah, ketetapan dan peraturan Tuhan. Dan bagian Tuhan adalah membuat keadaan kita baik, saudara. Itu adalah salah satu janji sama firman Tuhan. Jadi kita harus melakukan perintah dan ketetapan dan peraturan yang Tuhan berikan itu untuk mengajari anak-anak kita untuk membaca firman Tuhan, melayani Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Maka keadaan kita dikatakan akan baik. Ya, saudara, berapa banyak dari kita lebih mementingkan buat anak-anak kita itu untuk pergi ke sekolah daripada ke sekolah minggu. Ya, seringkali kita kalau anak mau dibanguni untuk pergi ke sekolah, itu kita sampai stres ya, sampai marah gitu ya, supaya anak-anak bangun, mandi terus berangkat ke sekolah. Tapi berapa banyak dari kita tidak memperhatikan pada waktu hari Minggu, mereka mesti ibadah ya, mereka tidak dibanguni pagi-pagi. Bahkan ada beberapa orang tua yang seperti ini, kasihan sudah biar dia tidur saja. Karena sehari-hari udah bangun pagi, waktu pergi ke sekolah, jadi waktu ke sekolah minggu nggak apa-apa sudah. Kadang nggak dibanguni jadi nggak pergi ke sekolah minggu, atau datang ke sekolah minggu dalam keadaan terlambat karena nggak bisa bangun pagi. Ya. Jangan sampai kita lebih mementingkan hal duniawi daripada hal rohani. Saudara, hal ini saya katakan pada hari ini bahwa apa yang kita lakukan itu saudara, itu mempengaruhi keadaan keluarga kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu benar-benar mempengaruhi anak-anak kita, orang-orang di sekitar rumah kita. Ya. Yang pertama kali kita harus bijak mengelola keluarga, yaitu melakukan perintah, ketetapan dan peraturan. Untuk rajin bacaan firman, untuk mengatakan senantiasa akan firman Tuhan. Ya. Waktu kita mengajarkan pada anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, karena itu adalah perintah, ketetapan dan peraturan, maka mereka akan terbiasa untuk melakukan, untuk memenuhi kebutuhan mereka, itu lebih daripada keinginan mereka akan hal-hal duniawi. Ya, jadi saya ulangi lagi, waktu kita mengajarkan pada anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, itu adalah, karena itu adalah perintah, ketetapan dan peraturan Allah, maka mereka akan terbiasa untuk memenuhi kebutuhan mereka akan Tuhan lebih utama daripada keinginan mereka akan hal-hal duniawi. Saudara, waktu kita ngajari anak-anak kita untuk rajin ibadah, dekat dengan Tuhan, rajin bacaan firman, rajin berdoa,
Mungkin sekarang kita repot, saudara, kita ngomong terus gitu ya, kita ngajari mereka terus. Repotnya mungkin sekarang waktu mereka masih kecil, tapi besok waktu mereka sudah besar, kita yang akan menuai hasilnya, saudara ya. Bahwa kita nggak stres lagi, anak-anak sudah tahu, mereka sudah biasa memilih mana hal rohani yang harus mereka lakukan lebih daripada hal duniawi. Jadi biasakan mulai dari anak-anak sejak dini untuk mengajarkan mereka akan firman Tuhan. Selanjutnya perhatikan nasihat firman Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Di ayat 1 dikatakan berbahagialah. Saudara, kita semua pasti kepingin bahagia. Pasti kita kepingin bahagia, semua orang. Enggak ada orang yang enggak kepingin bahagia, saudara ya. Ya, saya katakan bahwa pada waktu kita kepingin bahagia, kita ingin hidup kita bahagia, maka yang dikatakan adalah kita tidak berjalan di jalan orang fasik, saudara. Tidak berdiri jalan orang berdosa, jadi tidak ikut melakukan dosa. Dan selanjutnya tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, enggak suka gosip. Gitu ya. Oke, di dalam ayat Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, berbahagialah orang yang seperti apa? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Lihat saudara, waktu kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, maka dikatakan apa saja yang kita lakukan itu berhasil, saudara. Jadi pertama kali dikatakan kita akan berbahagia, yang selanjutnya kita dikatakan apa saja yang kita lakukan berhasil. Wah, betapa bahagianya saudara jika hidup kita seperti itu ya. Jika keluarga kita bahagia, jika apapun yang kita kerjakan berhasil, kita menjadi orang yang amat sangat bahagia dan sukses ya. Tapi jangan lupa semua yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, kita harus lakukan. Yaitu ditulis dalam ayat 2 tadi bahwa kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ya. Oke, selanjutnya yang pertama tadi bijak mengelola keluarga. Yang kedua kita harus bijak mengelola waktu, saudara. Bijak mengelola waktu kita lihat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, yaitu dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, kita harus bijak mengelola waktu, saudara. Mana waktu kerja, mana waktu melayani Tuhan, di mana waktu melayani keluarga, di mana waktu berdoa, kapan waktunya untuk baca firman. Ya, kita harus bijak mengelola waktu ya. Kita harus belajar dari mana saudara bijak mengelola waktu? Kita belajar dari firman Tuhan ya. Yang dikatakan tadi dari Mazmur 1 ayat 2 dikatakan bahwa kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, waktu saudara rajin merenungkan Taurat Tuhan, otomatis saudara tahu apa yang saudara harus lakukan. Otomatis saudara tahu apa yang Tuhan inginkan untuk saudara lakukan. Jadi saudara gak bingung lagi untuk mengelola waktu. Ya. Lalu ditulis juga di dalam Amsal 6 ayat 8, saudara bisa baca sendiri Amsal 6 ayat 8, kita harus bekerja dengan rajin saudara. Ya, selain kita belajar dari firman Tuhan, cara mengelola waktu, kita juga bekerja dengan rajin. Itu caranya untuk mengelola waktu. Ya. Dan selanjutnya dikatakan kita harus bergaul dengan orang yang tepat. Itu tertulis di dalam Amsal 13 ayat 20. Pada waktu kita bergaul dengan orang yang tepat, saya percaya saudara tidak akan buang-buang waktu percuma. Apa yang saudara lakukan itu adalah bermanfaat. Bermanfaat untuk saudara sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain. Ya. Yang ketiga adalah kita harus bijak mengelola keinginan dan kebutuhan. Saudara, kadang kita bingung membedakan ya, mana keinginan, mana kebutuhan ya. Kalau saudara bingung untuk membedakan ya, mana yang keinginan, mana yang kebutuhan gitu ya. Saudara lihat slide saya ini bahwa keinginan dan kebutuhan itu lain, saudara. Kalau keinginan itu kita lihat tidak harus kita miliki. Jadi
Waktu kita memiliki keinginan, lain dengan kita memiliki kebutuhan, saudara. Karena keinginan itu tidak harus kita miliki. Jadi seandainya seperti ini, kita sudah punya handphone satu, ya, kepingin punya handphone lagi yang sama, yang lebih canggih mamanya ya. Sudah punya satu, kepingin punya yang lain lagi gitu ya. Punya 2, 3, bahkan saya pernah dengar orang ngomong itu ada satu orang punya handphone 6, saudara ya. Itu pasti bingung, saudara ya. Tapi itu manusia ya, tidak pernah puas. Kalau mau memuaskan keinginan, kita sebagai manusia tidak akan pernah puas. Dikatakan kalau keinginan itu tidak harus kita miliki. Ya seandainya kita tidak beli handphone yang lebih canggih sekarang, kan nggak apa-apa, saudara. Tidak mempengaruhi keadaan kita ya. Tapi kalau kebutuhan itu sifatnya perlu dan harus dimiliki. Contohnya seperti apa, saudara? Kalau kebutuhan. Kebutuhan itu adalah apa yang harus kita beli, yang harus kita miliki saat ini. Contohnya seperti makan ya. Lalu sabun mandi, odol, shampoo ya. Pakaian mungkin ya. Tapi bukan pakaian itu seperti kalau kita seandainya kita sudah punya pakaian warna merah gitu ya. Orang yang suka ke mall, ibu-ibu yang suka ke mall gitu ya, tahu mungkin hal ini. Kita sudah punya pakaian warna merah, di rumah itu ada 7 gitu atau mungkin 10 ya. Nah kita ke mall lihat pakaian warna merah kepengen lagi karena hobinya tuh warna merah mungkin ya. Kita lihat aduh bagus banget gitu ya pakaian warna merah. Padahal di rumah sudah ada 10 gitu. Kepingin beli lagi. Itu namanya keinginan bukan kebutuhan, saudara ya. Nah, apalagi bedanya keinginan dan kebutuhan? Keinginan biasanya membawa dampak kepuasan. Jadi waktu kita ingin seperti tadi membeli handphone, nambah handphone, membeli baju yang kita sudah punya, itu rasanya kalau kita dapat itu rasanya puas, saudara ya. Tapi kalau kebutuhan lain, saudara, kebutuhan itu membawa dampak bermanfaat ya. Yang ketiga, keinginan itu tolak ukurnya selera, dan kalau kebutuhan tolak ukurnya fungsi. Ya. Jadi sekarang saudara sudah bisa lebih membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Jangan sampai saudara salah pilih ya. Di dalam Mazmur 23 ayat 1-6 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya paling senang ayat ini di dalam bahasa Inggrisnya, saudara ya. Di dalam bahasa Inggris ini dikatakan, the Lord is my shepherd, I shall not want. Artinya apa, saudara? Dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, aku nggak butuh apa-apa lagi. Jadi kalau Tuhan itu adalah gembala kita, saudara, otomatis kita nggak butuh apa-apa lagi. Karena semua yang kita butuhkan itu Tuhan sudah sediakan. Ya. Apapun yang Tuhan kita butuhkan, Tuhan sudah sediakan, asalkan Tuhan menjadi gembala dalam kehidupan kita. Amin. Jadi ayat ini benar-benar salah satu ayat favorit saya, bahwa jika Tuhan adalah gembalaku, aku tidak butuh apa-apa lagi. Saudara, saya sebagai manusia, saya adalah mungkin salah satu orang yang nggak suka minta-minta sama Tuhan. Ya, meskipun di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa mintalah maka engkau akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Saudara, saya orangnya nggak suka minta-minta, saudara, pada Tuhan ya. Karena saya tahu apa yang saya butuhkan itu Tuhan sudah penuhi. Bahkan saya mikir seperti ini, berkat Tuhan kepada saya sampai dengan hari itu lebih daripada cukup. Ya, kalau sudah lebih daripada cukup, saya butuh apa lagi, saudara? Saya nggak butuh apa-apa lagi. Ya, saya cuma butuh untuk makin hari makin dekat sama Tuhan. Itu saja. Jadi sebagai manusia, saya ini biasanya kalau minta, saudara, saya kalau minta biasanya saya doa itu minta dari doa syafaat ya. Saya minta untuk orang lain, saudara. Saya nggak pernah minta untuk diri saya sendiri. Karena apa yang saya butuhkan Tuhan sudah penuhi, ya, bahkan lebih, saudara. Nah di dalam Mazmur 23 ayat 1-6 tadi, ini saya rangkum apa saja yang Tuhan berikan kepada kita, apa saja yang Tuhan sediakan buat kita, saudara. Sehingga kita ini tidak butuh apa-apa lagi. Ya. Dikatakan bahwa yang pertama kita dibaringkan di padang yang berumput hijau. Lalu kita dibimbing ke air yang tenang. Dikatakan kita disegarkan jiwa kita dituntun di jalan yang benar. Nah ini yang penting, saudara. Kita disertai dan dilindungi dari bahaya. Ya hari-hari ini kita takut akan
papar COVID, saudara ya, akhirnya kita jadinya parno gitu ya, jangan sampai kita semua parno. Jadi kita takut melakukan kegiatan, kita takut keluar gitu. Saudara, kita harus melakukan semua kegiatan kita dengan normal dengan menjaga protokol kesehatan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang pernah takut keluar, takut melakukan kegiatan gitu ya. Karena janji firman Tuhan bahwa kita akan disertai dan dilindungi dari bahaya. Amin. Selanjutnya dikatakan bahwa kita disediakan gada dan tongkat yang menghibur. Lalu disediakan hidangan di hadapan lawan kita. Kita diurapi dan dipenuhi piala kita. Diikuti dengan kebajikan dan kemurahan selamanya. Dan yang terakhir, kita akan diam dalam rumah Tuhan selamanya. Saudara, jika semua janji firman Tuhan ini ada dalam kehidupan kita, maka yang seperti saya katakan tadi, kita tidak butuh apa-apa lagi. Kita tidak membutuhkan apa-apa lagi. Ya. Dan jika semua sudah tersedia, semua Tuhan sudah sediakan, apalagi yang kita butuhkan, saudara? Kita hanya akan selalu membutuhkan Tuhan dan firman-Nya. Ini saudara yang kita butuhkan. Karena Tuhan dan firman-Nya itu harus kita baca dan kita renungkan tiap hari. Karena itu adalah pondasi dalam kehidupan kita. Jadi jika semua Tuhan sudah sediakan pada kita tidak butuh hal-hal lain kecuali Tuhan dan firman-Nya. Karena itu biarlah kita tiap hari makin rajin untuk baca firman, makin hari makin dekat kepada Tuhan, maka niscaya saudara makin hari makin menyerupai Kristus. Ya. Keinginan tiap-tiap orang berbeda-beda, tapi kebutuhan semua orang sama. Apa saudara yang sama? Yaitu Tuhan dan firman-Nya. Jadi memang kita masing-masing orang ini punya keinginan lain-lain ya. Saya dan saudara punya keinginan yang lain-lain ya. Tapi kebutuhan kita itu satu saudara. Tuhan dan firman-Nya. Semua orang membutuhkan Tuhan. Ya, karena Tuhan dan firman-Nya itu adalah pondasi dalam kehidupan kita. Yang keempat saudara, kita harus bijak mengelola keuangan, ya, bijak mengelola keuangan. Kita pakai metode 5T, ya. Yang pertama, terima dengan ucapan syukur. Berapapun yang kita terima, apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, itu semua memang milik Tuhan, bukan milik kita. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus mengucap syukur, ya. Yang pertama, yang kedua, kita harus menabur dengan sukacita, saudara. Menabur dengan sukacita. Dan yang ketiga dikatakan kita tabung dengan disiplin. Rajin menabung, saudara. Pada waktu kita rajin menabung, maka anak-anak kita akan melihat apa yang kita lakukan. Dan mereka akan belajar untuk menabung. Ya. Dan pada waktu mereka besar nanti, maka kita nggak susah lagi untuk mendidik akan mereka. Ya. Dikatakan selanjutnya kita harus tanam di tempat yang aman, saudara. Ditanam di tempat yang aman, maksudnya investasi. Kita meninvestasikan di dalam diri manusia yang dapat dipercaya. Ya, jadi maksudnya kalau kita mau kerjasama dengan orang, kita mau melakukan investasi, kita harus melihat, kita harus tahu orang itu seperti apa. Jadi orang tersebut harus orang yang dapat dipercaya, ya, supaya kita tidak mengalami kerugian. Selanjutnya dikatakan investasi dengan memperhitungkan faktor resiko, saudara. Artinya apa? Jika hal yang mau kita lakukan itu tidak kita kuasai, itu hati-hati saudara. Ya. Jadi saudara mau melakukan satu bisnis, mau melakukan satu kegiatan yang kita tidak menguasai, itu saudara harus berhati-hati. Saudara harus benar-benar berdoa sama Tuhan. Ya. Saya punya contoh ya, ada satu orang yang bekerja sama dengan gereja kita beberapa waktu yang lalu, itu bisnisnya dia lancar. Jadi kita sering beli barang sama orang ini ya. Selama berapa tahun gitu bagus sekali karena dia usahanya lancar di Lumajang, saudara. Dan satu kali saya lihat yang datang ke kantor itu bukan orang ini, saudara. Dan saya tanya sama temannya, loh mana orang ini? Oh sudah keluar Bu, katanya gitu. Loh keluar kemana? Oh katanya sekarang bukan mengerjakan bisnis ini lagi, dia mau melakukan bisnis yang lain katanya. Oh saya bilang, wah bisnis yang lain, saya tahu bisnis itu keuntungannya besar saudara. Dan
saya bilang waduh mungkin dia mau cari tempat yang lain supaya bisa mendapat keuntungan yang lebih banyak gitu ya. Ya saya mengucap syukur saudara. Tapi beberapa bulan kemudian saya dengar bahwa bisnisnya dia yang baru ini hancur saudara. Bisnisnya hancur dan dia terlilit utang. Pada waktu dia terlilit utang dia mesti membayar utang itu dan dia kesulitan untuk mengembalikan hutang itu saudara. Dan di situ saya tahu bahwa apa yang dia lakukan itu mungkin dia tidak menyertakan Tuhan. Mungkin dia tidak minta hikmat Tuhan. Ya. Dia tidak bertanya kepada Tuhan. Jadi dia melakukan apa yang tidak dia kuasai. Ya. Ini satu contoh. Nah saya ada satu contoh lain. Beberapa hari yang lalu kita ada setiap seminggu ada 4 kali kita ada Zoom, doa pagi Zoom ya. Lalu kita undang satu orang yang dulu pernah membantu pelayanan di sini. Dia ini pemain musik, dia juga ngajari musik saudara ya. Dulu pekerjaannya seperti itu. Lalu pada waktu pandemi ini saudara, tidak ada satu orang pun yang mau les musik sama dia saudara. Jadi dia cerita bahwa tidak ada orang yang mau les sama dia karena takut saudara ya, takut terpapar COVID. Lalu dia berdoa, dia minta hikmat Tuhan, apa yang harus aku lakukan saudara. Nah saudara, satu kali Tuhan kasih dia hikmat untuk dia bikin teh dari daun kelor saudara. Jadi teh dari daun kelor. Akhirnya dia bikin teh dari daun kelor dan ternyata berhasil saudara. Jadi saudara lihat ya, apa yang dia lakukan dulu adalah melatih musik. Nah sekarang bertolak belakang yaitu dia membuat usaha teh dari daun kelor saudara. Tapi saudara lihat waktu dia menyertakan Tuhan saudara. Ini dia terpilih sebagai 5 daripada keluarga yang dicari oleh Suara Surabaya gitu. Jadi dia menang acara lomba ini. Lalu setelah itu saudara pada waktu dia dipilih oleh Suara Surabaya otomatis viral ceritanya saudara. Dan otomatis apa yang dia jual itu laku keras saudara. Dan sekarang usahanya itu amat sangat maju. Ya. Meskipun asal muasalnya dia tidak mengerti bidang itu. Saudara lihat waktu kita melibatkan Tuhan saudara. Meskipun hal itu kita tidak kuasai. Maka Tuhan akan bekerja di tengah-tengah usaha kita. Amin. Jadi pastikan saudara menginvestasikan untuk memperhitungkan faktor risiko ya. Selanjutnya kita harus investasi yang memberikan keuntungan wajar saudara. Jadi kalau kita mulai investasi keuntungannya harus wajar. Ada enggak investasi keuntungan enggak wajar? Ada saudara. Ya. Contohnya seperti apa? Kalau saudara pernah dengar money game ya, saya enggak bisa sebutkan di sini money game itu apa aja. Tapi kalau saudara pernah tahu money game itu adalah gini, kita menginvestasikan uang tapi tanpa kita kerja apa-apa. Kita enggak kerja apa. Pikiran kita enggak kerja, kita enggak mengeluarkan tenaga, tiba-tiba kita mengharapkan keuntungan. Saudara. Jadi keuntungan yang tidak wajar itu adalah kita bekerja tanpa, kita mendapat keuntungan tanpa bekerja maksud saya. Ya. Jangan sampai saudara melakukan hal ini, itu ya seperti money game tadi saya bilang ya. Jadi itu Tuhan tidak kehendaki, investasi harus memberikan keuntungan yang wajar ya. Lalu yang terakhir adalah tukar sesuai kebutuhan. Tukar sesuai kebutuhan. Jadi tukarkan uang saudara sesuai dengan kebutuhan saudara. Ya, bukan sesuai dengan keinginan saudara seperti kita belajar tadi. Ya, sebagai penutup mari kita sama-sama introspeksi diri kita masing-masing. Dan pada waktu kita bertanya kepada diri kita masing-masing, itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Ya, coba saudara tanya kepada diri saudara sendiri. Apakah usaha saudara untuk memenuhi kebutuhan rohani saudara lebih besar daripada usaha saudara untuk memenuhi kebutuhan duniawi? Dan apakah kebutuhan kita akan hal-hal duniawi lebih besar daripada kebutuhan kita akan Tuhan dan firman-Nya? Saudara mulai hari ini, saudara introspeksi kepada diri saudara masing-masing. Pertanyaan ini cuma saudara saja yang dapat menjawabnya. Dan biarlah mulai hari ini kita memilih hal yang benar. Kita benar-benar memilih untuk lebih memenuhi kebutuhan rohani kita lebih besar daripada kebutuhan kita akan hal-hal duniawi. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Dan saya percaya semua ibu-ibu di tempat ini diberkati Tuhan. Pada waktu saudara mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan sharing saya ini, maka pola pikir saudara berubah, saudara melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Puji Tuhan, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya firman Tuhan itu memberkati kita, bahkan mengubahkan seluruh kehidupan kita. Mari kita akhiri ibadah secara online saat ini dengan bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran yang sudah diberitakan pada sore hari ini dan kiranya itu semua boleh memberkati kami, bahkan mengubahkan seluruh kehidupan kami. Kami menjadi seperti yang Tuhan telah firmankan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan ibadah kami saat ini. Tuhan, kami menikmati lawatan-Mu, kami menikmati kebersamaan sekalipun itu secara online, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh dinding-dinding gedung gereja, tetapi kuasa Tuhan mengalir sampai ke setiap pribadi lepas pribadi yang mendengarkan dan mengikuti ibadah secara online saat ini. Mari angkat kedua belah tangan saudara bersama-sama, kekasih-kekasih Tuhan, warga negara kerajaan Allah. Terimalah sekarang anugerah berkat pelindungan pemeliharaan dan kasih setia dari Bapa di sorga. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah atas kita. Kuat kuasa persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan memberkati kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin.